kebakaran ini menyangkut Anggota DPRD Kota Makassar Galmeria Kondorura menggelar sosialisasi perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Hotel Harper, Jalan Perintis Kemerdekaan, Minggu tanggal 20 November tahun 2022. Pemerintah Kota Makassar dan kita di DPRD memikirkan untuk bagaimana sehingga perda ini boleh ada. Dan untuk itu ibu-ibu boleh dihadirkan di sini karena kita tahu bahwa yang bersentuhan dengan api ya itu adalah ibu-ibu semua, sehingga lebih banyak di antara yang hadir saat ini adalah ibu-ibu sebagai yang senantiasa berhubungan dengan itu, dan juga di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan mungkin ada di pekerjaan. Bahkan HP sekarang kan sudah juga menjadi salah satu yang bisa memunculkan itu. Untuk itu nanti kedua narasumber kita ini akan menjelaskan atau memaparkan kepada kita tentang isi dari perda ini yang ada 12, kalau tidak salah ada 12 bab dan 57 pasal di dalamnya. Untuk itu mari kita mengambil momen ini supaya kita tahu di mana tanggung jawab kita di dalam dan tujuan daripada perda ini ada itu bagaimana, lalu kemudian hadir juga Pak Kepala di sini, Kepala Damkar di sini, Pak Inspektur untuk menyampaikan juga selain yang ada dalam isi perda ini tentang implementasinya di dalam kehidupan di Kota Makassar ini dihadapi oleh Damkar. Ya, seperti itu, dan hal-hal lain yang mungkin nanti sehingga mari berpartisipasi aktif di dalamnya. Ada ruang nanti untuk bisa saling memberi tanggapan atau diskusi-diskusi. Dari sisi hukum juga Ibu Dr. Libertine akan menyampaikan kepada kita seperti apa sampai perda ini boleh tersusun seperti ini, karena tentunya perda ini ada tidak hanya satu hari. Sosialisasi dengan kegiatan peraturan perundang-undangan angkatan ke-19 ini saya buka secara resmi. Ini kita akan masuk pada sosialisasi Perda Kota Makassar nomor 1 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Mohon maaf ya, biasanya saya selalu berdiri di depan. Iya, tetapi mungkin kali ini saya mohon izin untuk duduk ya. Boleh? Aku harus berdiri? Duduk ya, oke duduk. Bapak bilang duduk. Iya. Bahaya tidak kalau kita melihat gambar ini? Ya, ada 3 gambar itu. Ya, nah inilah gambar daripada kebakaran, ya peristiwa kebakaran di Kota Makassar itu akhir-akhir ini ya sering terjadi kebakaran, dan kebakaran itu sering memakan korban materi dan bisa juga jiwa. Iya. Nah, kalau kita melihat ya secara hukum dari Perda nomor 1 ini, ya tentu bahwa perda ini dibuat, diramu, sudah melalui beberapa tahapan-tahapan yang dipersyaratkan di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah perda. Ya, jadi ada beberapa proses itu yang harus kita lalui. Pertama-tama itu adalah perencanaan. Ya, kemudian setelah perencanaan itu harus ada penyusunan. Ya, kemudian ada proses pembahasan, kemudian ada evaluasi, dan kemudian penetapan dari perda itu. Ya. Di dalam proses perencanaan itu ya ada beberapa tahapan di dalam, yaitu didahului dengan analisis aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis. Ya. Nah, 3 kajian ini, kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis itu harus terpenuhi di dalam terbentuknya sebuah perda. Ya. Kalau kita berbicara tentang kajian filosofisnya, ya, itu berarti bahwa kita melihat turunan dari Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ya mengamanatkan untuk kita mewujudkan tujuan daripada pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur. Ya.
Sehingga tentu di dalam mewujudkan amanat dari Undang-Undang Dasar itu, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya tentu bahwa kita harus membangun dari semua lini atau semua bidang, termasuk juga di dalam bagaimana memberikan rasa aman terhadap penduduk bebas dari kebakaran. Di lapangan, secara detail nanti saya sampaikan bagaimana mengendalikannya. Itu smoke detector, ada heat detector. Heat detector ini mendeteksi kalau terjadi kebakaran dalam ruangan, ada menimbulkan panas, juga menyambungkan ke sistem alarm. Bekerja setelah bunyi alarmnya, secara otomatis pun juga bekerja dengan sendirinya di gedung. Gedung ini bekerja dengan sendirinya, karena kalau kita berada di gedung ini, anggaplah gedung ini hingga sampai dengan 70 meter. Kalau tidak salah gedung ini sekitar begitu. Terjadi kebakaran di top floor, paling atas. Mobil tangganya dinas pemadam cuma 45 meter aja. Sama dengan DKI. DKI punya 100 meter. Tapi gedung-gedungnya lebih dari 100 meter. Nah, jadi kita bicara di Makassar lah dulu. Makassar paling tertinggi. Tapi saya terima dulu deh, jangan sampai ada berita kebakaran. Lenkol, Anggotin dan yang lain-lain, Pak Sayudin, Lenkol, Anggotin dan yang lain-lain, Pak Sayudin, Lenkol, Anggotin dan yang lain-lain, Pak Sayudin, ya. Kadang-kadang kan di gedung memang banyak gitu, tetapi kalau tiba-tiba ada sesuatu, bagaimana caranya kita mau pakai? Nah, tapi kalau umpamanya ada pelatihan khusus, mungkin ada komunitas-komunitas kecil ibu untuk belajar. Kalau bisa ya, kalau memang mampu kita beli untuk di rumah, apalagi kayaknya ada beberapa rumah makan biasa saya perhatikan tidak ada aparnya. Jadi mungkin itu salah satu kalau umpamanya mengajukan izin, jadi itu harus ada apa gitu. Nah, itu yang awal yang saya katakan tadi, bahwa bolehkah kami diajak untuk bagaimana belajar untuk menggunakan apa itu. Ya, itu saja. Terima kasih, Pak. Pertanyaan tadi apa? Mudah-mudahan dia tahu ya. Ini apa saya pinjam dari gedung. Kalau dia tidak pinjamkan. Kenapa namanya APAR? Alat pemadam api ringan. APAR itu alat pemadam api ringan. Kenapa disebut api ringan? Ya karena memang bisa dijing. Paling besar ini 9 kilo. Kalau ini 2 kilo hanya. Perda ini, Perda nomor 1 tahun 2022 tentang bahaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Kiranya apa yang kita dengarkan bersama ini boleh bermanfaat. Lalu kemudian seperti harapan Pak Kepala, tentunya harapan kita bersama bagaimana kita kembali menjadi duta-duta untuk informasi ini, sehingga semakin banyak yang tahu tentang akibat daripada kebakaran dan hal-hal apa yang harus kita lakukan sesuai dengan isi daripada Perda ini. Itu harapan kita bersama. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Dr. Liberty SHMH dan juga Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar, Pak Hasanuddin. Terima kasih kepada Kanda Joni Popang dan juga atas kehadiran Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di kegiatan kita yang lain. Terima kasih.